Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus adalah teman terbaik dan setia yang ditulis oleh Pendeta Marolop Sagala. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Diberkatilah yang mendengar firman Allah dan menurutinya. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 11 ayat 24. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Anak-anak, ketika Yesus berhadapan dengan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang tidak mau percaya kepada Yesus dan menolak untuk menerima Yesus sebagai Mesias, mereka menuduh Yesus menyembuhkan orang yang dirasuk setan, yang menjadi bisu dan buta dengan kuasa Beelzebul. Beelzebul adalah penghulu setan. Matius 12 ayat 24. Itu artinya bahwa mereka menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa setan. Lalu Yesus menjawab mereka, "Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul." Lukas 11 ayat 18. Yesus sedang menegaskan bahwa Dia mengusir setan dengan kuasa Allah, yaitu dengan kuasa yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri. Ketika setan diusir dari seseorang, maka orang itu akan menjadi rumah kekuasaan Allah. Tetapi ketika setan keluar dari seseorang, bukan yang diusir oleh Allah, tetapi keluar oleh setan juga, maka setan yang sama itu akan bisa kembali kepada orang itu, dan bahkan mengajak setan yang lain yang lebih jahat, dan perilaku orang itu akan lebih jahat. Tetapi ketika kuasa Allah yang mengusir setan atau mengusir roh jahat dari seseorang, maka Allah akan menguasai orang itu, dan kuasa Allah akan tinggal di dalam diri orang itu, sehingga orang itu akan melakukan
kehendak Allah. Orang seperti itu adalah pendengar firman Allah dan pelaku firman Allah. Itulah sebabnya ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya." Lukas 11 ayat 27 dan 28. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab itu, sebagai sahabat-sahabat Yesus, pastikanlah bahwa Allah yang telah melepaskan engkau dari kuasa kejahatan, izinkan dan bahkan minta Allah tinggal di dalam dirimu supaya kuasa iblis tidak mampu untuk masuk kembali, supaya engkau menjadi pendengar firman Allah dan pelaku firman-Nya juga, karena Yesus berkata bahwa orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan kehendak-Nya, merekalah yang akan diberkati oleh Allah. Yang lebih baik lagi adalah yang senang membaca firman, yang senang mendengar firman, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Pasti berbahagia. Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong anak-anak sekalian untuk menjadi pendengar firman dan juga pelaku firman. Senang untuk membaca firman Tuhan, senang untuk mendengar firman Tuhan, dan senang untuk menuruti apa yang tertulis di dalam firman-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.